Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Sayang, jika memang kau sungguh sayang, diriku takkan paling lagi ku peluk selamanya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa pemirsa yang secara langsung menyaksikan di 12 stasiun TV di daerah tentunya. Ya, selamat malam pemirsa di Garuda Vision Bandung, kemudian Jatiluhur TV Purwakarta, BBS TV Surabaya, Doho TV Kediri, Lombok TV Lombok, Papua TV Padang, Bengkulu TV Bengkulu, Tegar TV Lampung, Banjar TV Banjarmasin, kemudian PK TV Bontang, Palu TV Palu, dan Roy TV Pontianak. Ya, semoga tayangan ini menginformasikan Anda untuk lebih mencintai Indonesia dengan bijak tentunya. Bang Yos, ya. Anda ini kan dikenal seorang gubernur yang tidak mau berkawan katanya. Iya kan? Banyak musuhnya juga. Biasanya kan kalau pemimpin-pemimpin ini kan, aku rangkul aja lah. Ya penting kan aku nyampe sana, jadi selamat gitu. Anda kok main tabrak-tabrak aja, kalau nggak setuju nih Anda nampak lebih keras. Apa memang begitu pada zaman itu harus membawa Jakarta? Iya. Jadi kan zaman orang lagi senang-senangnya ngomong gini ya. Sebelum saya jadi gubernur ya, sebelum reformasi digulirkan gitu, ibaratnya rakyat tuh kan di plester mulutnya, di borgol tangannya gitulah, nggak boleh apa-apa pokoknya, kecuali manggut-manggut aja begini kan. Nah, zaman saya jadi gubernur ini sudah beda eranya gitu kan. Ini semua dilepas. Jadi orang pokoknya ngomong, komentari walaupun tidak tahu kan, melawan, pokoknya tolak kan gitu kan. Itu lagi ngetren. Nah, tapi yang paling penting bagi saya adalah seorang pemimpin itu jangan pernah membuat kebijakan yang ngawur. Nah, untuk tidak menjadi membuat seperti itu, maka jangan merasa dirinya paling pintar. Nah, kayak saya kan tahu apa saya kalau strategi pertempuran, akulah biangnya kan gitu kan. Ini ngurus transportasi. Banyak sekali profesor-profesor yang pakar transportasi, ya itu aja saya panggil kan. Saya bentuk satu tim, saya suruh survei A sampai Z, saya tahu kan disurvei oleh para pakar ini kan. Karena itu mengapa macet saya ngerti A sampai Z. Lalu kita rumuskan bareng-bareng bagaimana solusinya gitu. Itulah PTM, pola transportasi makro ibu kota. Jadi grand design-nya itu sudah ada. Sudah ada, saya memulainya. Tidak mungkin aku jadi gubernur terus-terusan kan, waktu saya juga dibatasi. Karena itu harus dilanjutkan. Jangan lagi ada gubernur lalu ngarang lagi yang baru, begitu ya nggak pernah selesai kan. Begitu juga urusan nasional juga begitu. Apa yang sudah dibuat presiden terdahulu yang bagus dilanjutkan gitu. Yang memang apa namanya perlu ditinggalkan ya ditinggalkan, nggak ada masalah. Ke Sep Jakarta gitu. Kepemimpinan, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Itu kan yang terjadi di kota tercinta kita. Iya, pasti. Jadi kayak misalnya desain untuk pengelolaan transportasi secara integrasi itu sudah dibuat misalnya. Tapi justru pengelolanya itu dikelola secara parsial. Kan nggak mungkin. Kalau memang mau integrasi, ya pengelolanya juga integrated, nggak bisa parsial. Contoh misalnya Transjakarta ada, nanti MRT ada lagi. Terus yang swasta-swasta yang kecil-kecil yang banyak di lapangan yang justru kadang-kadang jadi biang kemacetan, itu jadi problem. Nah justru kita beberapa kali mengadakan diskusi publik gitu ya. Kemudian muncul ide bahwa kenapa tidak dijadikan satu atap semua, kemudian diabsorb semua yang swasta itu pun yang di lapangan yang itu bisa diabsorb dalam satu institusi tersendiri untuk pengelolaan transportasi secara integrasi yang terintegrated. Gitu. Baik, kita buka telepon dulu ya. Ya, halo selamat malam pemirsa. Halo, dengan siapa di mana? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Setiadi di Majalengka, Cirebon. Oh, Majalengka ya. Silakan Kang Mangga. Iya, terima kasih. Saya mau ke Bang Yos. Bang Yos, selamat malam Bang Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Ini Bang Yos, saya orang yang mengagumi kepemimpinan Anda. Ini dari Majalengka, Cirebon Bang Yos. Amin. Iya. Bagaimana karena kalau Bang Yos sekarang kan tidak bisa memimpin lagi Jakarta. Iya. Bagaimana kalau saya sarankan, karena saya ini sangat kagum terhadap kepemimpinan Anda, kalau Anda
sekarang memimpin aja menyalonkan untuk Capres 2014, Bang Yos. Ya, di samping untuk memajukan Jakarta, juga untuk memajukan Indonesia, Bang Yos gitu. Baik, Pak Setiadi dari Bang Yos Fans Club. Salam buat Bang Yos, saya pendukung Bang Yos dari Majalengka, Cirebon, Bang Yos. Bang, Ayo, itu Diman masih, ya terima kasih. Nanti jadi tim sukses saya. Majalengka ya. Iya. Tapi tadi pertama harus direspon dulu ya. Tadi kan dia ngomong kalau namanya pelayanan transportasi itu jangan cari untung. Di situ benar sekali kata-kata dari saudara kita di Jakarta Timur tadi. Jadi transportasi itu is public service gitu kan, pelayanan publik. Jangan ada pikiran pemerintah daerah ya, atau pusat itu mencari keuntungan dari situ. Sebenarnya transportasi makro ibu kota itu menyelesaikan dua masalah sekaligus. Satu masalah kemacetan transportasi ini, yang kedua adalah memangkas polusi. Itu tujuannya gitu. Mengapa polusi bisa dipangkas dengan jalan transportasi itu? Karena udah kita survei, kontribusi pencemaran udara yang paling tinggi kontribusinya adalah kendaraan bermotor, 70% ya. 20% industri, 10% lain-lain, nah termasuk ente yang rokok sembarangan itu kan. Itu yang 10% aja itu. Nah, karena itu kalau jalan transportasi ini terjadi ya, yang tadi saya sebutkan, artinya secara otomatis orang kan kita dorong pindah ke kendaraan massal itu kan. Berapa kendaraan terparkir di rumah ya, berapa juta liter satu hari itu bisa kita hemat kan. Lalu kendaraan-kendaraan lalang itu kendaraan yang bagus-bagus emisinya ya. Lalu yang meluncur sebagai transportasi itu, bayangkan ya, busway sudah saya patok harus pakai gas kan, nggak ada polusinya kan. Lalu monorail, subway menggunakan listrik ya kan. Lalu waterway mungkin menggunakan diesel, ini kan kecil juga kan ya. Jadi kalau itu kita kebut habis gitu, maka masalah yang berat dua ini bisa kita pangkas. Polusi udara itu bukan masalah sederhana ya. Memang nggak kelihatan begini, tetapi itu merusak organ-organ tubuh manusia, terutama anak kita. Nah ini menarik, ada komunitas hijau nih, polusi kota Jakarta ya kan. Aku sih sekarang udah nggak tinggal di Jakarta lagi, di pinggiran. Karena satu memang biaya hidup tinggi, asap pun tinggi gitu. Apa komentar Anda untuk menyelamatkan orang-orang di Jakarta ini? Ya, sebenarnya dengan sudah adanya pola transportasi makro, ini kan sudah bagus. Bahkan sampai tahun 2014 ya, Bang Yos ya, yang akan harusnya selesai sebenarnya tahun 2014. Karena perkiraan awal kan 2014 itu akan macet total Jakarta. Nah, yang jadi PR kita selama ini sebenarnya itu tidak dilaksanakan secara konsisten tadi. Dengan alasan kendala pembiayaan dan juga sebenarnya dukungan politik sebenarnya. Nah, pada saat bersamaan seperti pengadaan feeder, kemudian pembuatan jalur sepeda dan jalan kaki yang nyaman pun itu tidak dilakukan. Nah, akibatnya kalau hal ini tetap dibiarkan, itu kan sudah prediksi bukan 2014 bahkan 2012 kita akan segera memasuki tahun yang benar-benar akan menuju ke kemacetan total. Nah, di sini kita berharap sekali selain pemerintah diharapkan perubahan-perubahan dari masyarakat. Oleh karena itu muncullah komunitas-komunitas yang mencoba mengatasi perubahan-perubahan masalah kota tadi dengan cara mereka sendiri. Sehingga seperti kita ada komunitas Suara Transjakarta yang berupaya untuk mengajak masyarakat untuk berpindah ke Transjakarta. Ada kereta KRL Mania yang mengajak masyarakat untuk berpindah ke kereta api sebagai basis mereka kegiatan sehari-hari. Tapi kan kalau mengajak aja gitu kan, sementara fasilitasnya kurang siap juga, apa yang mau diajak? Nanti KRL di atas gelantungan, kapasitas nggak muat gimana? Ya, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau pemerintah daerah cukup jeli dengan perubahan masyarakat yang begitu antusias terhadap upaya memperbaiki lingkungan sebenarnya, memperbaiki kota Jakarta, harusnya direspon secara positif oleh pemerintah daerah dan tentu harus didukung oleh pemerintah pusat ya Bang Yos ya. Karena ada hal PR-PR yang didukung justru pekerjaan rumah dari pemerintah pusat juga. Sedikit aja, selama ini nggak direspon? Kurang. Kurang, baik. Bukan kurang, enggak. Oke, ada yang jawab kurang, ada yang jawab enggak. Biasalah gejolak anak muda. Baik, pemirsa, tetap di Bijak, bicara tanpa jarak ya kan? Ujung jalan itu setahun kemarin ku teringat kau menungguku, bidadari belahan jiwaku. Acara ini dipersembahkan oleh
Didukung oleh Selalu teringat hari-hariku bersama ayah. Aku ingin jadi seperti dia. Tapi ayah ingin aku jadi lebih baik darinya. Ayah selalu bekerja keras untuk memberiku yang terbaik. Sekarang giliranku. Raih esokmu. We must have an understanding that we are only the branch, dan kita harus nothing more. memiliki pengertian bahwa memang benar kita hanya rantingnya, kita tidak lebih daripada sebatang ranting. acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Ya, kembali lagi di Bijak, Bicara Tanpa Jarak, Jakarta 1. Tadi kita sudah banyak mendengar permasalahan-permasalahan dan juga perkembangan ataupun mungkin kebanyakan mundurnya Bang ya, daripada majunya gitu. Nah, sebenarnya untuk gubernur yang akan datang ini harusnya orang seperti apa sih Bang gitu? Untuk Bang Yos nih? Ya, gubernur karena ibu kota negara ya, masalah Provinsi DKI Jakarta itu beda dengan provinsi lain. Ya, kalau provinsi lain itu lokal, ya kalau kita ini nasional dan internasional. Semua perwakilan negara asing di sini, para duta besar, perwakilan organisasi internasional di sini. Jadi seorang gubernur DKI Jakarta masih visioner, udah pastilah ya. Dia bisa punya. Tapi sekarang kita udah pernah ngalami gubernur yang dari militer, ya Bang, banyak. Terus yang doktor udah S berapa gitu ya. Nah, sebenarnya apakah itu jadi kriteria utama atau ada hal-hal spesifik? Kalau saya sih tidak setuju ya ngangkat dikotomi sipil militer gitu, karena karakter itu ada pada semua orang. Tapi yang pasti karena penduduk Jakarta itu kan dari tukang batu sampai RI 1 gitu ya. Jadi nggak ada di luar daerah seperti itu. Nah, tetapi sebaliknya di sini juga punya potensi kan SDM-nya kan. Berapa profesor? Kalau kita kumpulkan bukan sekampung profesor itu kan. Nah, inilah yang saya manfaatkan kalau saya. Baik, Bang Yos. Gitu. Kita terima telepon dulu. Oke, silakan. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa di mana, Bang? Malam. Ya, malam sudah. Yosep. Bang Yosep di mana? Dengan Yosep. Dari Lampung. Ah, silakan Bang Dari Yosep. Lampung. Ya, mau ini masalah busway nih. Silakan. Nah, ini menurut saya itu kalau bisa setiap perusahaan